Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Herianto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari course volume profit, yaitu mengenai tentang analisis sensitivitas. Sebagai referensi, silahkan lihat buku Baldrick, buku akuntansi manajemen pada halaman 339. Di sini kita akan membandingkan perbedaan proses otomasi dan manual. Pada contoh halaman tersebut, pada buku tersebut, kita bisa melihat harga barang dan jumlah barang untuk otomasi dan manual sama. Yang berbeda hanyalah variable cost dan fixed cost. Variable cost dan fixed cost ini berbeda karena perbedaan penggunaan otomasi menggunakan mesin berbeda dengan penggunaan yang terjadi pada proses manual. Untuk penjualan, kita bisa cari dengan menggunakan harga barang dikali dengan jumlah barang, sehingga hasilnya 1 miliar. Hasil dari penjualan otomasi dan manual otomatis sama, dan biaya variabel jumlah barang dikali dengan variable cost, sehingga menghasilkan biaya variabel 500 juta. Sedangkan untuk manual menghasilkan 800 juta. Margin kontribusi untuk otomasi adalah 1 miliar kurang 500 juta. Sedangkan untuk yang manual adalah 200 juta. Biaya tetap untuk otomasi adalah 375 juta. Dan yang manual adalah 100 juta. Sehingga laba sebelum pajak adalah 500 juta kurang 375 juta. Jadi otomasi memiliki laba sebelum pajak 125 juta, sedangkan manual memiliki laba sebelum pajak 100 juta. Sebagai teman, kita bisa mencari degree of operating leverage yang didapatkan dari margin kontribusi dibagi dengan laba sebelum pajak. Jadi degree of operating leverage dari otomasi adalah 500 juta dibagi dengan 125 juta. Sehingga mempunyai DOL sebesar 4 dan DOL untuk yang manual adalah 2. Lalu, di manakah letak analisis sensitivitasnya? Analisis sensitivitas adalah perubahan yang terjadi pada variabel-variabel tertentu terhadap suatu variabel yang kita tentukan. Contohnya, jika kita mempunyai laba sebelum pajak 125 juta, ini terjadi karena fixed cost-nya adalah 375 juta. Lalu apakah dampaknya jika fixed cost ini naik atau turun? Apakah dampak perubahannya terhadap laba? Kita bisa mencarinya dengan analisis sensitivitas. Bisa dilihat pada bagian ribbon data, ada bagian what if analysis. Di bagian what if analysis mempunyai 3 komponen what if analysis, yaitu skenario manager, goal seek, dan data table. Untuk kali ini kita hanya akan belajar penggunaan goal seek dan data table. Untuk pertama kali, mari kita pelajari penggunaan data table. Penggunaan data table itu sendiri bisa kita contohkan jika saya punya laba 125 juta untuk otomasi dan ada perubahan terhadap fixed cost. Kita bisa contohkan fixed cost-nya terjadi pada harga 200 juta lalu meningkat menjadi 225 juta. Lalu kita bisa tarik ke bawah sampai 450 juta. Kita akan melihat berapakah laba yang akan dihasilkan jika fixed cost-nya dari rentang 200 juta sampai 450 juta jika harga barang tetap sebesar 10.000. Untuk mencarinya kita bisa blok dari laba sampai kolom dan baris dan masuk ke what if analysis di bagian data table. Row input cell adalah bagian jumlah barang.
Tapi kita tidak mengklik bagian G5, tapi kita harus mengklik bagian di dalam sel B3. Sedangkan kolom input, yaitu fixed cost, kita tidak mengambil dari sini, dari kolom F, tapi kita mengambil dari B5. Untuk diketahui, untuk penginputan data tabel merupakan hasil inputan, yakni untuk sel B3 dan B5 merupakan hasil input. Oke, di sini kita bisa lihat jika fixed cost kita adalah 200 juta, maka kita akan memiliki laba sebesar 300 juta. Dan jika kita memiliki fixed cost sebesar 450 juta, dengan asumsi jumlah barang yang kita jual adalah sama, maka kita akan memiliki laba sebesar 50 juta. Lalu bagaimana dengan penggunaan goal sheet? Kita contohkan dengan mencari nilai titik impas. Jika kita mempunyai laba sebelum pajak sebesar 125 juta, berapakah jumlah barang yang harus kita jual sehingga kita mempunyai laba sebelum pajak menjadi 0? Kita bisa masuk ke bagian ribbon data dan masuk ke what if analysis dan klik goal sheet. Sekarang kita ingin membuat laba sebelum pajak, yaitu yang berada di sel B14, menjadi 0. Jadi set sel ini merupakan penggunaan formula, sedangkan by changing cell adalah penginputan data. Ini kita contohkan dengan jumlah barang. Jika kita klik OK, maka seharusnya laba sebelum pajak menjadi 0 dan di kolom B3 berubah angkanya dari 10.000 menjadi angka yang lain. Di sini kita bisa lihat jika laba sebelum pajak sudah menjadi 0 dan jumlah barang menjadi 7.500. Ini berarti untuk mencapai titik impas pada otomasi kita harus minimal menjual barang sebesar 7.500. Sekian penjelasan mengenai analisis sensitivitas dalam cost volume profit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.